kita kembali lagi di Dokter Ros Indonesia. Kalau tadi kita bahas masalah kesehatan kulit, sekarang ada satu sumber lagi yang cukup banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, yaitu susu. Mulai dari susu apa aja, Dokter Rey? Susu tuh ada macam-macam ya. Sekarang variatifnya banyak sekali. Ada susu sapi, seperti yang sering kita konsumsi. Kemudian ada susu kambing, bahkan sampai ke air susu ibu untuk bayi-bayi. Iya, bersama kita sudah ada Dokter Yofi. Apa kabar, Dokter Yofi? Tapi Dokter Yofi ini ahli susu. Boleh, baru belajar. Boleh, baru belajar. Oke, ini kita ingin membahas Ola tentang susu sapi versus susu kambing. Nah, bukan berarti kita harus mengatakan si susu A ini lebih baik dibanding susu B, tapi kita ingin menyampaikan informasi ada beragam reaksi tubuh, sehingga akhirnya kita harus memilih si susu A atau susu B. Lebih baik. Oke. Tapi kalau Ola sendiri suka yang mana? Apa suka dua-duanya? Suka dua-duanya sih, karena memang di rumah konsumsi dua-duanya gitu. Pernah dengar manfaatnya nggak sih? Nah, dari sebenarnya susu kambing sama manfaatnya susu sapi? apa sih, Dok? Aku sendiri belum tahu jelas gitu. Tahu-tahu tapi belum tahu jelas. Nah, Oke, Dokter sebetulnya Yofi. baik susu kambing maupun susu sapi sama-sama mempunyai kandungan nutrisi yang baik untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi dua-duanya juga sama-sama baiknya sebetulnya gitu. Oke. Karena di dalamnya itu memang ada takaran gizi Iya. tertentu, tapi dari takaran ini yang membuat tubuh kita tuh berespon sesuatu, sehingga akhirnya kalau kita ngalami kondisi kayak intoleransi laktosa mungkin ya, Oke. yang hampir banyak dialami oleh balita, di mana minum susu, misalnya susu sapi akhirnya gampang mencret, Ya, mengalami diare, kolik gitu ya. Atau Bahkan susah gangguan. pup juga bisa ya kan? Ya, Iya. betul sekali. Oke, kita ingin membahas sedikit mengenai perbedaan atau perbandingan gizi dari susu sapi dan susu kambing. Apa yang perlu diketahui oleh pemirsa di rumah antara kedua susu ini, Dok? Oke, sebetulnya kalau kita bicara perbandingan nilai gizi, sebetulnya ini berdua bersaing sekali sebetulnya. jadi gitu. nggak jauh Kuat beda. ya. Iya, gitu. Tapi tetap kalau di sini dilihat adalah tetap susu mama yang terbaik Iya. ya, alias ASI. Iya, makanya saya bilang dua perbandingan Iya. ini ya. Nah, tapi memang susu kambing mempunyai beberapa kelebihan. Yaitu misalnya tadi kan Dokter Rian sudah bilang laktos ya. Dia lebih rendah laktosnya. Terus kalau untuk vitamin dan mineral dia lebih tinggi dalam beberapa hal, seperti misalnya lebih tinggi kalsium, magnesium, zat besi, selenium ya, yang pernah dengar kita tahu bahwa selenium sangat baik untuk antioksidan, Iya. itu dia lebih tinggi. Tapi memang juga ada kurangnya. Kalau susu kambing dia agak kurang di asam folat sebetulnya, Zat gitu. besi ya untuk Asam folat. Asam Jadi folat. untuk ibu Asam hamil, folatnya untuk ibu iya, hamil ya. iya, itu sebetulnya ini kalah dibandingkan susu sapi. Oke, berarti untuk kondisi ibu hamil memang untuk asam folat tidak direkomendasikan dari susu kambing. Iya. Diperlukan tidak tambahan kalau ya. Perlu ya, perlu tambahan. Kalau Sekali. misalnya untuk mengkonsumsi ini usianya berapa kita dari bayi boleh kambing? Oke, kalau masih di bawah setahun sebaiknya lebih baik ASI, jauh lebih menang ASI ya, karena mungkin pencernaannya belum sempurna untuk mencerna di luar dari yang dikenali oleh tubuhnya sendiri. Karena tadi ya, ada kan kandungan proteinnya juga berbeda ya. Iya, betul. Ada kasein dan whey, Iya. dan di sini lebih banyak kasein yang sulit dicerna oleh bayi. Betul sekali. Nah, itu dia. Makanya harus diperhatikan bahwa untuk bayi-bayi terutama di bawah usia 2 tahun tuh lebih baik konsumsi ASI. Beberapa hal memang tadi karena kita bicara masalah nilai gizi tidak terlepas dari yang namanya kayak globulin, albumin. Iya, Ini kan betul. juga faktor yang menentukan kondisi di mana proses penyerapannya, Iya. kemudian kadar lemaknya itu mikro atau makromolekulnya, Betul. jadi mudah dicerna. Betul. Nah, proses-proses apa yang mengakibatkan susu sapi ini lebih baik dikonsumsi oleh orang tertentu atau susu kambing sebaliknya? Oke, kalau misalnya kita bicara orang yang tidak mempunyai keluhan apapun ketika mengkonsumsi susu sapi, maka silakan lanjutkan. Oke. Tapi kalau misalnya mulai muncul suatu masalah seperti alergi, tapi sebetulnya gini ya, kalau kita mau mendiagnosa bahwa seseorang ini alergi memang butuh pemeriksaan tertentu ya. Tapi bisa jadi juga kita mulai mencoba beralih ke susu kambing, karena susu kambing seperti sudah tadi disebutkan dia lebih rendah laktos dan kasein, di mana dua hal ini yang penyebab utama alergi biasanya dari susu sapi tersebut. Nah, ada pendapat-pendapat nih di luar sana, masyarakat juga beranggapan bahwa kalau minum susu kambing itu justru malah bisa mengobati alergi, bahkan gangguan di saluran pernafasan nih. Pernah dengar nggak, Ola? Nggak sih, Katanya nggak biar nggak alergi,
biar kalau ada asma bisa sembuh gitu. Kalau itu Ola nggak pernah dengar, tapi buat obat kuat pernah dengar. Apa Ola? Obat kuat. Ibu percaya susu kambing buat obat kuat? Oh, ibu pernah percaya. Buktikan, Bu, buktikan. Iya, kita gini, sekarang kita bicara masalah usia, harus percaya usia yang lebih dewasa, ya, pengalamannya lebih banyak. Tapi gimana nih Dokter Oke, Yovie? sebetulnya gini, kalau untuk mengobati mungkin bahasanya kurang pas ya, Ya. tapi kalau untuk mengurangi gejala mungkin bisa, karena tadi kan dengan minim alergi maka gejala seperti gangguan pernapasan atau pernapasan. asma akan berkurang. Mungkin juga yang membantu tadi selenium, karena selenium itu baik untuk membentuk antioksidan alami dalam badan yaitu glutathione. Dan juga jangan lupa ini tadi kalau nggak salah Dokter Rian sempat cerita ya, proses pengolahan susu ini sendiri. Kalau susu sapi ini tidak homogen. Jadi dia bergumpal-gumpal gitu. Lemaknya itu gampang terpisah sehingga untuk tetap cair seperti ini dia perlu proses homogenisasi. Di mana sayangnya proses itu bisa meningkatkan kadar radikal bebas sebenarnya dibanding susu kambing Kalau yang susu dia kambing tidak tidak perlu perlu. katanya gitu. Jadi sehingga kadar radikal bebasnya lebih sedikit. Iya, kalau kita melihat dari status warna, sekarang kan Iya. banyak sekali produsen susu sapi atau susu kambing. Nah, ini untuk warna asli kan ada kaitannya dengan kandungan seperti beta karoten atau Betul. vitamin A. Itu ada Betul. perbedaan nggak? Iya, memang susu kambing dia lebih tinggi ke vitamin A, sedangkan susu sapi lebih ke beta karoten sehingga warnanya agak sedikit lebih kuning atau oranye kali ya. Oke, ini seperti kan juga itu. untuk ibu-ibu di rumah karena banyak sekali penyedia susu jadi tidak mudah terkecoh ya. Iya. Susu siapakah ini sebenarnya? Susu ibu. Susu ibu juga warnanya bisa berubah-berubah. Benar. Tergantung konsumsi dari ibunya tuh Iya. makanannya apa. Iya, saya nggak tahu waktu itu. Ya, aku mau tanya nih dok, nih kalau misalnya benar nggak sih kalau susu kambing itu lebih baik dikonsumsi dalam kondisi mentah gitu, bukan nggak harus dimasak, benar nggak itu? Oke, jadi gini, sebetulnya setiap pemasakan atau pengolahan akan merubah kandungan nutrisinya. Sebenarnya seperti itu. Semakin dipanaskan misalnya, dia akan semakin merubah strukturnya. Tapi hati-hati juga ketika kita mengkonsumsi yang benar-benar mentah, itu tetap ada resiko seperti infeksi ya, terkontaminasi maksudnya. Oh, oke. Bakteri, virus, segala macam itu yang harus dipikirkan Tetap juga. harus di Iya. Jadi proses bahan pertimbangan. dengan tepat, Mm-mm. ya. Jadi antara mentah dan ataupun dimasak itu udah terserah Iya. ibunya ya, Iya, siapa yang benar. mau konsumsi seperti itu. Bicara masalah susu kambing, ada pernyataan di beberapa media mengatakan apabila dikonsumsi dan jangka panjang itu bisa mengakibatkan iritasi usus. Benar itu? Dok? Susu sapi apa Susu susu kambing? Gini, sebetulnya justru mungkin susu kambing sedikit lebih bagus ya daripada susu sapi untuk urusan pencernaan. Karena gini, susu kambing itu mengandung lebih banyak oligosakarida. Jadi dia itu adalah prebiotik, itu makanannya probiotik. Kita udah tahu ya bahwa probiotik itu bagus untuk membantu fungsi pencernaan. Iya, dan tubuh usus juga Ya, satu lagi mungkin menurut beberapa penelitian susu kambing dinyatakan bersifat lebih basah daripada susu sapi. Gitu. Jadi sehingga orang-orang yang dengan gangguan mah akut ataupun mah kronis mungkin lebih baik memilih susu kambing karena sifat basahnya tersebut. Lebih aman jadinya ya. Iya. Iya, jadi masalah dari fungsi usus, kemudian fungsi sistem pencernaan, kemudian imun tubuh atau reaksi alergi, itu disesuaikan konsumsinya apakah susu sapi atau susu kambing. Tapi pada dasarnya kembali lagi ya pemirsa, ini bicara masalah kebutuhan sesuai dengan usia untuk anak-anak yang terutama dalam masa pertumbuhan di bawah 2 tahun, susu ibu atau ASI tetap pilihan nomor 1.